Shalom Bapak Ibu yang Shalom. dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Mezbah Keluarga. Dan kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita. Nah, mari sebelum kita memulai, kita akan awali dulu dengan doa pembukaan. Bapa Surgawi, terima kasih buat malam hari ini kami boleh berada di ruang Mezbah doa keluarga. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari atas kehidupan kami. Bapa, kuduskan kami, roh, jiwa, tubuh kami, layakkan senantiasa sehingga kami senantiasa boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus itu ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari persiapkan hati kita memuji dan menyembah Dia. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Katakan, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Katakan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin.
hidup kita. Sembah Tuhan, sembah Dia. Terima kasih ya Bapa, Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa, yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga sudah menyelamatkan kami ya Bapa. Kami hormati Engkau ya Tuhan, kami hormati Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita ulangi kembali pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku
ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapa, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Berikan kami pengertian melalui firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan dibacakan. Firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Amin. Saya berikan tema pengharapan itu telah datang. Ya. Artinya Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa akan ada anak yang lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kembali lagi kami mengucapkan selamat Natal. Ya, tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kelahiran Yesus di muka bumi ini memberikan pengharapan kepada kita yang baru atau masih pengharapan yang lama sebelum dia datang. Nah, ini sangat penting karena merayakan hari Natal itu berbicara tentang pengharapan yang baru dari Tuhan Yesus. Pengharapan apa? Dahulu, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
dan upah dosa adalah maut. maut. Kemudian maut itu tempatnya di neraka. Mm-mm. Nah, jadi manusia tidak punya pengharapan lagi tentang hidupnya. Artinya semua manusia itu akan berakhir ke neraka. Kalau tidak. Nah, kalau Tuhan bertobat. Yesus tidak hadir di dunia ini dan manusia itu tidak bertobat. Nah, oleh sebab itu manusia berusaha untuk berdamai dengan Tuhan. Tapi sayang bahwa usaha manusia itu gagal. Kenapa? Karena upaya berdamai bukan dari inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah. Tercatat di dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, bukankah ayat itu berbicara bahwa inisiatif berdamai itu dari Allah Bapa di sorga, bukan dari manusia. Dan Alkitab juga mencatat, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi berdamai dengan Tuhan itu bukanlah upaya manusia, tapi itu adalah inisiatif Tuhan. Kalau Tuhan yang mempunyai inisiatif, maka manusia dapat berdamai dengan Tuhan. Sebab itu kita yang percaya kepadanya dipilih oleh Tuhan. Alkitab juga mencatat bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ayat ini berbicara bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Jadi kalau boleh kami katakan, berbanggalah menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Karena kita dipilih oleh Allah. Iya. Nah, jadi setiap kita merayakan hari Natal, pastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali, sudah masuk ke dalam kerajaan sorga, sudah menjadi anggota kerajaan sorga, sudah hidup dalam kerajaan sorga, dan berusaha menerapkan nilai-nilai kerajaan surga di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Pastikan agar perayaan Natal itu tidak sia-sia. Setiap tahun kita merayakan Natal, tapi kita kembali kepada kubangan, yaitu apa? Dosa itu sendiri. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca kitab Yesaya, ya, pada pasal yang sebelumnya, pasal 8 ayat 23, pasal 9 ayat sampai dengan ayat ke-6, ini adalah kehidupan dari Yehuda yang dilanda ketakutan terhadap apa? Ancaman Aram dan Israel. Kemudian apa? Raja Ahaz mengambil keputusan yang salah, meminta pertolongan kepada Asyur yang bukan kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu akhirnya Yehuda adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan, karena dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Sebab itu rakyatnya sangat menderita, dan rakyatnya membutuhkan terang. Dan terang itu adalah Yesus. Yesus yang mengubahkan kehidupan Yehuda. Yesuslah yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Yang dahulu di dalam dosa, kita berada di dalam kegelapan. Sekarang ketika kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terang itu ada di dalam kita, yang menerangi seluruh hidup kita. Sebab itu benar apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau mata kita ini terang, maka teranglah seluruh tubuh kita. Sama, ketika kita diterangi oleh kasih Kristus yang kita terima, maka teranglah seluruh kehidupan kita. Kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Nah, sekarang apa makna kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini? Dari pembacaan, maka kita mendapatkan dua hal yang sangat penting sekali. Pertama, kedatangan Tuhan Yesus membuka babak baru bagi kehidupan umatnya. Nah, pada waktu itu Yehuda berjalan dalam kegelapan. Kemudian kedatangan Tuhan Yesus, ya, itu membuka babak baru bagi kehidupan umatnya. Jadi Allah menjanjikan Mesias, Ia akan memberikan pengharapan yang baru. Pengharapan yang baru dari siapa? Dari Tuhan Yesus.
Nah, waktu itu manusia dikuasai oleh kegelapan dosa. Dan pada waktu Tuhan Yesus itu datang, terang yang besar itu mengenyahkan kegelapan. Saya berada di dalam ruang yang terang. Terang karena lampu. Kalau lampu ini saya matikan, maka saya berada dan istri berada dalam kegelapan. Tapi ketika lampu ini saya hidupkan, maka terang itu menerangi seluruh ruangan di mana saya berada. Sama, ketika terang Kristus itu kita nyalakan dalam hidup kita, kita demonstrasikan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kegelapan dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, maka masyarakat yang mengalami kegelapan hati dan pikiran itu menjadi terang. Amin. Oleh sebab itu mari kita wujudkan terang Kristus itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada sebuah tradisi kalau merayakan Natal itu adalah menghidupkan lilin-lilin. Ya, lilin-lilin ya. Namanya masing-masing pribadi anggota jemaat itu menghidupkan lilin. Nah, kalau kita perhatikan di tengah-tengah kegelapan ada lilin-lilin kecil tetapi jumlahnya banyak. Sehingga menjadi apa? Terang itu ruangan itu. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang berada di muka bumi ini, jika terang Kristus itu dinyalakan dalam individu demi individu, maka itu dapat mempengaruhi lingkungan kita. Minimal keluarga kita di mana kita berada, kerabat-kerabat kita, kemudian apalagi tetangga-tetangga kita, ya RT, RW, lurah, camat di mana kita berada. Jadi ketika terang Kristus itu kita nyalakan, maka akan mempengaruhi sekeliling kita yang gelap ini. Seperti lilin itu, walaupun dia kecil, tetapi karena dia menyala, itu mempengaruhi lingkungannya yang gelap itu menjadi terang. Nah, kalau kita semua orang percaya menyalakan lilin kehidupan Kristus ini dalam dirinya, maka teranglah lingkungan itu. Harapan Natal adalah menerangi daripada lingkungan kita yang gelap. Dengan cara apa kita menjadi garam dan terang dunia? Mari ambil bagian dengan hal-hal yang praktis. Contohnya, kalau lingkungan kita jorok oleh karena sampah, tidak perlu menunggu tukang sampah yang belum datang-datang. Mari kita bersihkan bersama-sama. Bukankah itu wujud nyata terang itu? Jadi berkat. Nah, kita jadi berkat buat lingkungan kita. Kalau lingkungan kita banyak orang yang miskin, tidak makan, mari kita bergandengan tangan untuk menolong mereka. Minimal kita memberi makan, memberi paket-paket sembako, atau kita membuatkan lapangan pekerjaan kalau kita mampu, sehingga mereka dapat bekerja. Minimal seperti itu. Nah, itu namanya menyalakan terang Kristus di dalam diri kita. Tetapi kalau kita hanya berpangku tangan, kemudian kita menyalakan lilin Kristus itu hanya di gereja, maka terang beradu sama terang. Ya, anak muda bilang silau men. Jadi kalau terang sama terang bersatu, jadi silau gitu. Terang itu mesti dibawa ke dalam kegelapan. Boleh-boleh saja berkumpul sebentar untuk berdoa, tapi setelah itu terang itu dibawa ke dunia yang penuh kegelapan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini membuka babak baru bagi kehidupan umatnya. Tapi yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus mengubah kedukaan yang mencekam itu menjadi sukacita besar. Amin. Kita bayangkan Yehuda pada waktu itu dalam keadaan yang dalam kegelapan karena rajanya nggak takut akan Tuhan. Keadaannya mencekam. Kalau raja itu nggak takut akan Tuhan itu bisa bertindak kejam, semena-mena, melakukan pemerasan dan lain sebagainya, penyiksaan, penganiayaan. Itu masyarakat dalam keadaan tegang begitu. Ada di dalam negara yang model seperti itu atau kerajaan yang seperti itu. Pasti mengalami ketakutan. Sama, manusia tanpa pengharapan artinya apa? Kebingungan dalam ketakutan. Pertanyaannya kan selalu begini, kalau aku mati ini kemana ya?
Orang bingung, nggak bisa jawab mau ke sorga atau ke neraka, nggak jelas. Ya. Nggak jelas. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Dan maut itu tempatnya di neraka. Jadi kalau dipersingkat, ya akhirnya semua orang yang berdosa ke neraka. Jadi orang mengalami ketakutan. Puji Tuhan. Yang mencekam itu Tuhan Yesus ubah menjadi apa? Sukacita besar. Telah lahir sukacita besar. Saya kagum sekali dengan predikat ini ya. Ya, Tuhan Yesus itu disebut juga sebagai penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Wah, luar biasa. Penasehat ajaib. Artinya kalau Bapak, Ibu, Saudara, termasuk juga saya mengalami masalah. Tidak usah pusing-pusing. Tuhan Yesus penasehat yang ajaib. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati. Betul. Kemudian apa? Jika kita lemah menghadapi sesuatu masalah, datang kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang perkasa. Dia sanggup memberi kekuatan kepada kita menghadapi masalah itu. Dan menolong kita. Menolong dan memberi kemenangan kepada kita. Kemudian apa? Kalau kita kebingungan kemana akhir dari kehidupan kita, maka tidak usah khawatir. Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Bapa yang kekal. Kalau kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang kekal. Amin. Kemudian dunia yang penuh dengan ketidakdamaian ini, kita bingung dengan berbagai hoax yang kita dengar, isu fitnah yang kita dengar, bingung. Tidak usah bingung-bingung. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Raja Damai. Amin. Dia sanggup memberi kita damai sejahtera. Ketenangan, kedamaian. Luar biasa ya. Saya kagum dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi Natal ini bukan perayaan ulang tahun Yesus ya. Seringkali kan bukan salah menyebut ya kelahiran Tuhan Yesus, betul gitu. Tapi ada yang sering meleset ulang tahun Yesus. Jadi kalau perayaan Natal ulang tahun Yesus, ulang tahun yang keberapa? Nah, bukan ulang tahun Yesus, tapi melainkan kedatangan Yesus ke dunia. Merayakan yang memberi pengharapan kepada manusia yang berdosa. Jadi bukan merayakan hari ulang tahun. Nah, jadi ulang tahun yang keberapa Tuhan Yesus kalau sampai hari ini kan kita rayakan. Nah, jika Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, mengapa masih banyak orang yang hidup tanpa pengharapan? Fakta membuktikan banyak orang hidup tanpa pengharapan. Dan banyak orang hidup tanpa damai sejahtera. Apa buktinya banyak orang hidup tanpa pengharapan? Mereka mengalami ketakutan, depresi, stres, bahkan crazy, gila. Itu membuktikan hidup tanpa pengharapan. Dan mencari hiburan-hiburan dunia yang menyesatkan. Menyesatkan. Ujung-ujungnya maut. Oleh sebab itu, bukankah Raja Damai sudah datang? Jika kita percaya kepada Raja Damai, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu, pada kesempatan yang sangat indah ini, saya mau mengajak setiap ibu yang mendengar, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang ikut di dalam mesbah keluarga ini. Bagi Bapak Ibu yang belum membuka hati untuk Tuhan Yesus, mari buka hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maka terang itu akan masuk ke dalam hidupmu. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus Kristus, saya adalah orang yang berdosa, yang patut mendapatkan hukuman, dalam api neraka. Namun Engkau sudah datang ke dunia ini, bahkan Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Pada hari yang ketiga Engkau dibangkitkan. Dan sekarang Engkau sudah ada di surga. Di sebelah kanan Allah Bapa.
Aku mau membuka hati. Aku mau membuka hati. Masuklah di dalam hati. Masuklah dalam hati. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Sebagai terang dalam hidupku. Sebagai terang dalam hidupku. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Dan juru selamatku. Dan juru selamatku. Satu-satunya. Satu-satunya. Dalam hidupku. Dalam hidupku. Kita katakan, amin. Amin. Mari kita akan bersama-sama juga berdoa agar di hari Natal ini dan menjelang ke tahun baru, bahkan memasuki tahun baru, keadaan bangsa kita aman. Amin. Bahkan beberapa kota-kota atau provinsi yang dilanda bencana alam, kita berdoa agar Tuhan memberi penghiburan kepada masyarakat yang mengalami. Ya. Dan kita berdoa bagi pemerintah yang menangani agar cepat selesai. Mari kita satukan hati. Yes. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan terhadap keamanan bangsa kami. Ya, amin. Semua gereja yang merayakan Natal di dalam pengawasan Tuhan Amin. yang sempurna. Semua aman, tertib, disiplin. Semua berhikmah untuk mendapatkan terang daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhan, Engkau penjaga atas Israel. Engkau penjaga atas kehidupan kami. Di tangan-Mu kami aman ya Tuhan. Ya, Tuhan kami Yesus. juga bersahati berdoa bagi masyarakat yang terdampak oleh karena bencana alam. Tuhan, berikan penghiburan mereka, khususnya bagi orang percaya. Berikan penghiburan kepada mereka. Mereka mungkin tidak dapat merayakan Natal seperti kami. Ya, Jesus. Namun Tuhan beri penghiburan. Engkau Raja Damai. Jamah hati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya, Tuhan yang Yesus. lemah Kau kuatkan. Yang menderita Engkau hibur ya Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih. Berikan Tuhan pertolongan kepada pemerintah kami. Untuk mereka tanggap cepat, tuntas dalam menyelesaikan persoalan ini. Amen. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sampai di sini perjumpaan mesbah keluarga kita. Dan kami selalu berdoa untuk Bapak Ibu. Bukan hanya bersama-sama dengan kami melakukan mesbah keluarga, tapi Bapak Ibu Saudara setiap hari melakukan mesbah keluarga. Saya percaya perlindungan, keamanan yang Tuhan beri kepada kita sungguh nyata bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.